Tunjukkan ada bangsa yang sudah beragama Islam di abad keempat. Saya kasih 10 juta detik ini. Ya, Udah, Kak. dari tadi pertanyaanmu udah aku jawab. Ada nggak dalil? Emang ada Tuhan yang dilahirkan? Ada. Ada, Pak. Ada. Tuhan apa itu, Kak? Nggak ada Iya. ceritanya Tuhan itu Dan dilahirkan. pernah nggak Tuhanmu itu mengaku langsung kepada nabimu bahwa dia adalah Tuhan? Itu satu. Yang kedua, Al-Hadid ayat 3, ini dikatakan Tuhanmu itu yang johir. Jelaskan dulu. Apa yang mendasari kakak untuk memeluk agama Kristen? Itu aja. Halo Satria, silakan. Enggak, kalau kan tanyanya tadi dengan api sama Allah. Tapi ilahi itu apa artinya, Kak? Ilahi itu apa artinya? Allah, Bukan api yang diturunkan ya? Allah. Kok ilahi jadi Bukan api yang api. diturunkan? Kan Kak bilang tadi ilahi. Ya. Apa tuh? Ilahi itu Allah. Ilahi itu apa artinya? Aku tanya. Allah. Kealahan. Ya katanya api tadi, ada ilahinya. Ilahi itu apa artinya? Allah adalah Allah kata kakak Allah. itu. Api itu Allah. Ya gitu. baca aja anak Jelas. ayat 7 sampai 9. Jelas Ilahi apanya? itu apa artinya ilahi? Itu yang aku Allah. jelaskan. Allah. Enggak, tolong dijelaskan. Aku cuman dengar tadi ilahi. Yang maksudnya Ilahi itu Allah, blok. Astaga, berapa banyak sih kotoran di telinga kau? Ih. Iya, Pak. Udah. Bikin Itu gemes pakai pula. ngegas lagi ya, pakai ngegas ini. Kalau orang Batak bilang patentengan, ya. Ya. Nanya aja Mas, jangan Ya, sok jago. buka mute-mu. Ilahi itu apa? Ilahi itu Allah. Ya, buka lagi mute-nya. Silakan. Jadi jauh telinganya. Punya laki kayak gini pengen banget gua open, beneran. 2 hari 2 malam gua open. Buat jangan pakai open, Selena, agak elit sedikit air fryer. Gak masuk dia kok di nyincang. mute. Kok di mute? Arti ilahi itu aku tanya dulu, arti ilahi ke Allah. Allah, Apaan itu? ilahi itu Allah. Apaan arti ilahi Allah? Nggak jelas, nggak Ilahi nyambung itu artinya Allah. Apa sih, Pak? Apa sih? Lu kenapa sih, Pak? Ini angka berapa, Pak? Halo? Ini angka berapa? Apaan itu? Aku minta tolong jelaskan Apa ilahi itu minta apa? tolong Ke Allah. apa, Pak? Kok sampai ke Allah itu? Nggak jelas kata dah. Minta tolong apa? Kok dikit terus, takut ya, nggak tahu jawabannya ya. Api. Bapak kenapa minta tolong diturunin baik? Mereka ini ya Selena selalu beranggapan kata Allah itu dari bahasa mereka, dari bahasa Arab. Makanya dibilang tadi kan, lihat, ingat nggak? Ya, silakan. Ada yang mau ditanya, Apa Pak? bedanya? Ya, saya Kristen. Saya cuma mau tanya apa bedanya puasa untuk di Islam dan yang di Kristen itu gimana, Mbak? Beda Tuhan, kita puasanya untuk Tuhan kita, mereka puasa untuk Tuhannya. Kok ditanya lagi beda puasa? Ya beda. Tuhannya. Tanya lagi beda puasa. Ya beda. Dia berpuasa untuk Tuhannya. Lagi beda puasa. Oh, Ya ya. beda. Puasa untuk Tuhan kita. Gitu. Oke. Ada lagi, Oh, Pak. iya. Ya, terima kasih Mbak. Tuhan berkati. Sama Tuhan berkati. Nih Ruben yang mana nih? Ruben yang udah mualaf ini? Halo, Weyo. Halo, Weyo. Pingsan. Halo, Ruben Onsu. Hilang dia. Ngeri. Oke, ini ada Peh Rudra. Halo. Peh Rudra. Silakan. Iya Kak, shalom Kak. Kak, Ya. Silakan. Ada yang mau ditanya? mau tanya Kak,
kalau kita ditanya gereja kita di mana, kalau saya selalu bilang di hati kita, Kak. Benar nggak, Kak? Salah. Jadi yang benar jawabannya gimana, Kak? Di mana-mana Anak kambing saya. ya ini ada gereja. Tuh. Nggak, sebenarnya gimana, Kak? Seru sini, Kak. Apanya yang mau ditanya? Kan ditanya di mana, berarti menunjukkan kata tempat. Ya kok tunjukkanlah tempatnya. Tadi gang itu, tadi jalan itu, di jalan itu. Nah, itu gereja. Gitu. Ya udah, Gitu, cuma Pak. itu aja, Kak. Tuhan memberkati, Pak. Sama-sama. Salam. Ya, jadi gereja di mana? Di mana-mana ada gereja. Gak mungkin. Nih ya, untuk yang nanya gini ya. Dikatakan, tunjukkan ayat Yesus dianggap Tuhan. Nggak ada, Bang. Kalau dianggap aja mah, Yesus itu beneran Tuhan, bukan dianggap toh. Katanya dia mau transfer 2 juta. Abang sini dong rekeningnya. Tunjukkan ada bangsa yang sudah beragama Islam di abad keempat. Saya kasih 10 juta detik ini. Ya, yang namanya Ndak Joe, ya Ndak Joe. Kamu bisa DM rekening kamu. Saya kasih 10 juta, sebutkan sudah ada orang yang beragama Islam di abad keempat. Di mana-mana. Tadi dia bilang ya kan, Nek kan saya cepat. Orang dia nggak ngirim permintaan, nih saya cari ya. Ndak Joe, naikkan cepat ngirim permintaan, enggak. Tahu-tahu lu hilang lagi. Gila. Mana kirim permintaan dong. Ayo, kamu ngasih 2 juta, saya kasih kamu 10 juta. Ya, jangan lagi kalian fitnah-fitnah Isa Islam, Musa Islam. Silakan kopi. Halo kopi. Kopi Flores. Silakan Bang Kopi Flores. Ada yang mau ditanya? Halo Bang Kopi. Oke, ada KH. KH Unfair. Ya, gini, ya, shalom, Agatha. Sebenarnya tadi itu Mbak Agatha tuh harus kasih penjelasan bahwa dia apa artinya tentang berpuasa dalam arti Islam dengan Kristen gitu loh. Jangan langsung tiba-tiba sampai itu kasih turun dia tuh udah boleh. Kasih penjelasan yang tepat biar dia tuh. Ya udah kasih aja penjelasan sana, ngapain pula kok ngatur. Udah dikasih penjelasan kok, belum dikasih penjelasan. Telinga Anda berarti ya nggak nyampe. Gimana sih Anda? Mau tanya, memang di Alkitab kan nggak ada. Pertama, manusia pertama kali perempuan menciptakan Allah itu sebelum Hawa adakah? Nggak ada. Saya sih pernah tanya. Katanya ada namanya Lilith itu. Oh itu ini Bang, itu namanya orang yang kelilit ari-ari itu Lilith. Itu kalau anak-anak dalam kandungan tuh terlalu lasa, nah itu namanya Lilith, kelilit-lilit itu. Itu Bang. Iya kak. Iya. Yang kedua Kak, mau tanya, di perjanjian lama sama perjanjian baru kan ada kuasa Allah itu sangat murtad. Tapi di perjanjian baru Allah sangat mengasihi. Menurut kakak gimana kak? Emang benar? Oh abang nggak pernah baca ya? Bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi jangan bilang di perjanjian baru tuh nggak ada. Abang kan nggak baca ayatnya. Allah itu sangat menakutkan bang. Jadi jangan dikatakan di perjanjian lama itu Allah itu sangat menakutkan. Allah itu kasih di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Allah itu juga adil di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi jangan coba-coba untuk orang-orang Kristen ya. Kalau kalian, nih kalian baca ya, abang baca ya, Matius 7 ayat 23. Bahkan Yesus itu berpaling dari kalian orang Kristen yang mengajarkan ajaran sesat.
Enyah kau. Nah, dikatakan seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus di perjanjian baru itu kasih banget, Kak. Tidak seperti di perjanjian lama. Petrus saja disebut iblis, Bang. Ya. Nah, jadi jangan kira ya Allah itu adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Allah yang membinasakan. Tapi di perjanjian lama kan ada kena hukum yang 10 tulah itu. Iya, abang mau jadi orang yang tidak percaya sama Yesus. Kalau saya sih percaya sama Yesus, cuma Jangankan hanya 10 tulah itu, Bang, ya. Nanti di hari penghakiman orang Kristen juga itu dibinasakan. Jangan salah. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengajarkan ajaran yang benar, kalian itu semua akan dihukum. Makanya abang baca di Matius itu dikatakan ya, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja, ya. Seorang raja yang melunasi hutang hambanya. Terus hambanya yang berhutang ini ternyata dia udah dibebaskan hutangnya. Ternyata dia juga memenjarakan temannya yang tidak dilunaskan hutangnya ini. Dan apa yang dilakukan raja itu? Ini adalah bicara tentang Yesus. Ya betul, kayak perumpamaan. Itu bukan hanya perumpamaan, tetapi itu adalah kebenaran. Saya tidak menangkap itu dalam rupa perumpamaan, tetapi saya menangkapnya dengan hikmat. Jadi setiap orang Kristen yang dia tidak mengampuni saudaranya, kamu juga akan dilempar ke neraka. Jadi jangan salah menduga. Karena Yesus itu dia adil dan kasih. Jadi tidak ada Allah itu lain di perjanjian lama, lain di perjanjian baru. Atau kalau kamu beranggapan seperti itu, artinya kamu hanya mengikuti prasangka dari bidat Marsion, tetapi tidak membaca Alkitab. Saya pastikan orang Kristen yang mengatakan Yesus itu atau Allah di perjanjian lama itu adalah kejam, berarti kalian tidak pernah membaca Alkitab dengan benar. Dan untuk yang mengatakan Allah di perjanjian baru itu kasih-kasih, berarti kalian tidak pernah membaca Alkitab dengan benar. Saya pastikan itu. Kalian hanya mendengar asumsi-asumsi bidat. Gitu ya. Jadi Anda mengira bahwa Allah kita itu berubah sepanjang zaman. Tidak. Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Saran saya Pak Melody membaca dulu sebelum Anda menyimpulkan sesuatu yang salah. Ya. Siap Kak. Makasih Kak. Cuma saya juga orang Kristen. Baik, Tuhan memberkati. Ya jangan kalian kira ya oten-oten ya. Kau camkan aja itu Matius 7 ya. Si pengajar sesat, kalian itu juga nanti akan dilemparkan ke neraka. Hati-hati orang Kristen. Jangan salah-salahan kamu. Asal-asal sembarangan menginformasikan tentang Yesus, kalian juga akan binasa. Ya, kalian baca di dalam Galatia 1 ayat 9. Jikalau ada seseorang memberitakan Injil yang berbeda daripada yang kami beritakan kepada kamu, terkutuk. Maka kau harus disalibkan. Ya, saran saya semua orang Kristen itu jangan kau kira Allah itu kasih, Allah itu kasih. Allah juga adil. Jangan salah kau. Kemarin tuh udah saya tunjukkan itu dalil-dalilnya. Jadi jangan mengira Allah yang di perjanjian lama dengan di perjanjian baru itu berbeda. Salah, sama. Allah itu kasih. Kalian kalau baca Mazmur, seberapa panjang kesabaran Allah untuk orang Israel yang selalu membelakangi Tuhan. Nah, berarti kalian tuh memang tidak pernah baca. Banyak pendeta yang mengajarkan Allah itu kasih. Ya, kau tengok dulu Allah itu juga. Salam. Ya, silakan Pak Erwin. Salam. Ada yang mau ditanya? Aku mau tanya tadi tentang neraka itu. Apakah di Alkitab itu dikatakan tempat penyiksaan? Ya, neraka itu adalah tempat penghukuman iblis dan malaikat-malaikatnya dan pengikutnya. Allah itu kan kasih. Sampai berapa lama kita akan disiksa gitu loh? Selama-lamanya. Bah, ngerinya. Bah, ngeri. Nah, tapi kan gini, Allah itu kasih. Masa dia tega nyiksa kita sampai selama-lamanya? Lah kau aja nggak mengasihi Allah kok menuntut Allah itu kasih. Kau aja seorang ibu gitu loh. Kau menuntut Allah
dengan kasihnya. Kamu sendiri manusia yang diciptakan baik, kenapa kamu tidak mengasihi Apa kau tahu sesama? aku tuh bagaimana gitu loh? Apa kau tahu tuh aku tuh bagaimana? Ya, pasti kau pendosa. kebalikannya. Sekarang Pasti kau pendosa. kebalikannya. Sekarang gini kebalikannya. Kau seorang ibu, anakmu berbuat jahat. Apakah kau sampai hati menyiksa anakmu terus menerus? Oh, makanya jadi anak jangan suka bikin salah. Apalagi Allah, tuh. Apalagi Allah. Oke. Kau beda dengan Allah gitu loh. Oke, Allah itu Allah itu tunggu Jangan. Pak. Anda Pak. Nah, Ye. ya udah, ayo bicara. Oke. Allah itu adalah hakim. Kira-kira tugas hakim itu apa? Dia memutuskan yang salah dan yang benar. Nah, iya. Jadi setiap orang salah itu pasti dihukum. Udah, kau aja udah tahu dia hakim. Jadi hakim itu ngapain? Mengasihi kau, bukan? Ya, kamu itu baca Alkitab yang jelas. Allah itu kasih, masa tega? Lo kamu aja kenapa bikin dosa? Masa seorang anak kalau mengasihi ibunya tidak menuruti ibunya, kan itu parah itu. Ya, kau itu nggak usah masuk Kristen, sana aja, masuk langsung ke mualaf center aja. Halo boy, silakan boy banget. Halo Kak, shalom. Halo salam, silakan mau bertanya apa bang? Iya, aku mau nanya Kak, masalah yang kemarin Kak. Karena kan katanya puasa ya Kak ya, 40 hari ya Kak ya. Kak, Silakan. iya. Aku mau nanya, itu 40 hari itu artinya waktunya itu kita nentuin atau gimana Kak? Boleh tahu Kak? Karena Tuhan aku udah Yesus itu baca-baca. kan berpuasa 40 hari 40 malam menjelang dia itu mau disalibkan. Iya, aku tahu maksud aku. Jam Lalu? puasanya itu loh Kak. Jam puasanya itu ya puasanya. Nah itu gimana Kak? Gimana apanya bang? Maksudnya jam waktu puasanya itu mulainya itu kita yang nentuin atau ada ketentuan Kak? Udah dari petang ke petang. Dari petang ke petang. Ya. Itu nggak makan nggak minum atau gimana Kak? Kan aku kan yang aku tahu kan Namanya ada puasa puasa yang nggak Daud. makan nggak minum bang. Nggak ada namanya puasa itu bisa minum gitu. Ini kekacauan yang hakiki gitu ya. Namanya berpuasa itu tidak memasukkan apapun ke dalam mulutmu. Itu yang namanya berpuasa bang. Silakan. Oh ya udah oke. Paham aku. Ya udah. Ya, makasih Kak. Ya, mau Ya, ini ada yang bilang kan, dihukum tapi nggak selamanya. Di mana orang sudah masuk neraka itu tidak selamanya, cu. Kamu baca ya, baca di Lukas ya. Lukas 16 ayat 19. Jadi ada jurang antara Firdaus dengan Tartarus dan tidak ada yang bisa menyeberang dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Artinya kamu kekal jika kamu sudah di dalam penghukuman. Ya, untuk teman-teman Kristen ya, kamu kalau sudah menerima Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi, kamu itu tidak akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah ini orang Kristen ini nggak pernah kali ya belajar Alkitab ya. Kalian kira kalian itu kalau sudah masuk ke dalam penghukuman, kalian itu bisa keluar dari sana? Nggak bisa ya. Kamu itu bahkan dikatakan apa? Digarami dengan api. Itu ya. Hati-hati. Yang mengajarkan kesesatan aja ya, contoh kayak oneness ya. Mereka itu semua enyah kata Yesus Kristus. Jangan kalian kira orang Kristen, Allah itu kasih, Allah juga adalah hakim yang adil. Ya. Dari kemarin kan aku udah bilang, kalian tuh baca Alkitab tuh dengan benar. Halo Yuven Lonek. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore, silakan ada yang mau ditanya. Ada yang mau saya tanyakan itu Di mana bang? Kebanyakan nonton Thanos. Silakan Bang Yuven. Apa yang mau ditanya? ya, jadi di situ diterangkan ada anak-anak manusia, ada anak-anak Allah dan ada anak-anak manusia. Itu maksudnya gimana Kak ya?
Anak-anak keturunan Set disebut anak-anak Allah. Anak keturunan dari Kain itu anak manusia. Oh, jadi anak-anak keturunan dari Set itu anak-anak Allah. Dan anak-anak keturunan dari Kain itu disebut anak-anak manusia. Betul. Oh, itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana kok bisa ada perbedaan gitu, Kak? Ya, kamu baca di dalam Kejadian 4 ayat 25 ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan menamainya Set. Allah yang artinya Allah telah mengaruniakan. Nah, sebagai ganti Habel, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang-orang mulai memanggil Tuhan. Kenapa anak keturunan Set disebut anak-anak Allah? Karena Set itu artinya Allah yang mengaruniakan. Nah, ini yang disebut sebagai anak-anak Allah, dan keturunannya Kain itu disebut anak-anak manusia. Gitu. Oh, gitu. Ya. Iya. Oke, makasih, Kak. Ya, Tuhan memberkati. Halo Kak, selamat sore. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya, Bang? Ada Kak. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Halo Kak. Ya, silakan. Pertanyaan saya cuma gini Kak. Tolong tunjukkan sejak kapan Yesus itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, Bang. Sejak abad pertama itu. Tolong bacakan Kak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Itu katanya siapa Kak? Kata Yesus sendiri yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Bukan kata Lukas kah? Bukan, Yohanes. Nah, itu kan kata Yohanes Kak. Yohanes itu menuliskan apa yang dikatakan Yesus. Itu perkataan Yesus langsung. Yang saya yang minta itu perkataannya langsung, yang apa? Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, bukan kata dari Yohanes. Iya, kita bagaimana tahu Yesus ngomong begitu kalau enggak Yohanes menuliskannya. Jadi itu perkataan Yesus langsung. Anda tahu kalimat direct? Pernah belajar bahasa Indonesia? Tahu kalimat langsung, perkataan orang langsung dalam diskusi? Pernah tahu? Nah itu, jadi Yesus itu mengatakan, Aku adalah guru dan Tuhan. Lalu ditulislah sama Rasul Yohanes. Makanya kita bisa baca itu pengakuan itu. Oh gitu ya Kak ya. Alkitab Kakak itu Bible kah? Alkitab. Alkitabnya Kakak itu Bible. Alkitab. Oh Alkitab. Oke, siap Kak, siap Kak. Kalau Tuhannya Abang pernah mengaku Tuhan dan Allah? Insya Allah pernah Kak, pernah. Siapa yang menuliskan? Itu bukan sebuah karangan atau imaj. Itu siapa yang menuliskan? Oke. Itu adalah pernyataan langsung, adalah firman Tuhan yang turun ke Nabi Muhammad. Jadi Allah langsung ketemu dengan Muhammad gitu Bang? Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad, diturunkan ke Nabi. Allah ngomong langsung melalui malaikat Jibril Kak. Makanya saya bilang jangan dibilang langsung dong. Berarti Allah tidak pernah ketemu langsung dong dengan Nabi. Emang Kakak itu bisa melihat akan Tuhan Kakak? Bisa, rasul-rasul itu sudah melihat. Bahkan mereka memegangnya, merabanya, mendengarkannya, itu langsung. Berarti Tuhan Kakak itu dilahirkan? Ya, kemanusiaannya. Emang ada Kak Tuhan dilahirkan?
Nah ini dulu, Allahmu itu kapan ketemu langsung dengan Muhammad dan mengaku dia adalah Allah? Enggak, saya tanya sama kakak. Ada nggak sih kalimat langsung Tuhan kepada Muhammad? Enggak. Pertanyaan yang sama kok enggak? Emang ada Tuhan itu dilahirkan? Coba bang, ada nggak perkataan langsung Allahmu kepada Muhammad? Pertanyaan saya ini, makanya saya pengen tahu loh. Coba, kita nggak pernah tahu malaikat ini benar atau enggak ya kan? Adakah Tuhanmu itu berkata langsung kepada Muhammad bahwa dia adalah Tuhan? Lah makanya entar saya jelaskan. Justru saya dalilnya? Ada nggak dalilnya? Lah, iya makanya jawab dulu pertanyaan saya Kak. Dari tadi pertanyaanmu udah aku jawab. Ada nggak dalilnya? Emang ada Tuhan yang dilahirkan? Ada. Ada bang. Ada. Tuhan apa itu Kak? Nggak ada ceritanya Tuhan itu dilahirkan. Makanya tunjukkan dulu ada nggak Tuhanmu mengaku Tuhan kepada Muhammad secara langsung. Kok nggak bisa dijawab satu aja yang sama? Saya mau dengarkan, ada nggak perkataan Tuhanmu langsung kepada nabimu bahwa dia mengaku Tuhan? Sul? Ayo Sul. Ada nggak Sul? Coba Sul. Sul. Ayolah Sul. Gimana teman-teman, kita retakkan nggak ginjalnya? Kita tunjukkan nanti dalilnya. Sul, coba Lutfi, dijawab dulu dong. Kamu nanyakan Tuhan orang, Tuhanmu pernah nggak mengatakan langsung dia adalah Tuhan kepada nabimu? Lah, saya kan udah bilang Kak, nggak ada. Allah itu tidak langsung mengatakan Tadi kau bilang langsung. Itu lewat malaikat Jibril Kak. Yang saya herankan di sini, mana ada Tuhan itu dilahirkan gitu Kak? Ada banyak, Tuhan itu banyak dilahirkan. Gimana Lutfi? Gini apa? Wah. Saya bakal jelasin soal yang itu, tapi jelasin dulu. Berarti Jelasin apa? Tuhan kakak itu banyak gitu kan? Tuhan saya satu. Lah tadi bilangnya banyak. Ada banyak Tuhan yang dilahirkan. Udah saya jelaskan ya. Anggaplah Tuhan. Enggak, saya dulu. Ya. Saya kurang nanggap sih Kak. Ya, anggaplah Tuhan saya banyak. Sekarang jelaskan Tuhanmu yang johir. Gak apa-apa. Mau kamu bilang apapun gak apa-apa. Gak apa-apa, kita menangkan kamu kali ini. Silakan jelaskan dulu bang. Ya, silakan juga dulu jelaskan. Pernah nggak Tuhanmu itu mengaku langsung kepada nabimu bahwa dia adalah Tuhan? Itu satu. Yang kedua, Al-Hadid ayat 3. Ini dikatakan Tuhanmu itu yang johir. Jelaskan dulu. Nah, gini Kak ya. Saya kalau masalah itu nggak mau perpanjang. Malu. Aduh. Halo kakak, selamat sore. Selamat pagi. Ada yang mau ditanya bang? Oh semangatnya yang pagi kak. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada kakak. Silakan. Kakak di Alkitab itu kan diceritakan Yesus muncul hanya sampai di umur 12 tahun. Lalu menghilang dan muncul lagi ketika perumpamaan di Kana. Mengubah air jadi anggur di Kana. Pertanyaannya itu, Abang Islam Kristen bang? ini Kristen kak. Oh, Kristen ya? Iya kak. Jangan. Mau tanya kak, mungkin tahu toh. Kalau memang tahu bisa bagi wawasannya. Di mana dituliskan bahwa Tuhan Yesus itu 12 tahun tidak diketemukan lagi, baru muncul di Kana? Perjanjian baru kak. Iya, saya tahu itu di perjanjian baru. Di mana dalilnya? Di Yohanes kak. Di Yohanes berapa? Coba kakak lihat dulu. Nggak ada di Yohanes dikatakan demikian. Umur 12 tahun. Nggak ada di Yohanes. Yohanes tidak menuliskan Yesus umur 12 Kalau di tahun. Lukas,
Lukas berapa? Silakan. Kalau begitu di mana Kak? Loh kok tanya saya? Anda bernarasi sesuatu, begitu Anda gimana? tidak tahu dasarnya. Dasarnya ada Kak. Dasarnya itu tadi. Di mana? Itu dasarnya. Dasarnya di mana? Anda mengatakan dia nggak ada di umur 12 tahun. Di mana dasarnya? Bukan nggak ada di umur 12 tahun Kak. Yang Di umur berapa dia? diceritakan. Ah, Hanya sampai di umur 12 tahun. ya, dari mana Pertanyaannya, dia diceritakan umur sampai 12 tahun? Sebentar dulu, di mana dia hanya diceritakan sampai 12 tahun? Di mana? Di dalam Injil toh Kak. Ya Injil yang mana? Tunjukkan dulu dasarnya, nggak ada. Aku saya belum baca. Ayatnya di mana? Keempat Injil tuh Kak ada. Nggak ada. Saya nggak baca di keempat Injil. Itu salahnya Kak. Nggak Kenapa ada Kakak di tidak dalam baca? Injil, nggak ada seperti itu. Coba kalau ada Ada, buktikan Kak, ada. dulu. Ya udah, tunjukkan, carilah. Udah di Lukas Kak. Lukas berapa? Sabar Kak. Oke. Lukas bab 2 Kak. Silakan dibaca. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Wah, terus Lalu coba baca. diikuti dengan Yohanes Pembaptis. Ya langsung dibaca dulu. Kok Yohanes Pembaptis? Dibaca dulu itu. Itu judul tok yang Anda baca. Baca dari ayat 41-nya. Dari 41 sampai selesai Kakak. Ya, baca. Oh, ini lama Kak. Kalau Nggak sampai apa-apa. selesai. 2 jam saya tungguin kamu. Baca aja. Nggak nyampe 2 jam. Cuman sampai ayat 52 kok. Silakan. Ini Kak. Silakan. Sabar ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem dan pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Lalu? Mereka dalam hal. Ia sedang duduk di tengah ahli ulama sambil mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar tentang jasanya dan salah jawab yang diberi. Dan ketuanya dia tercengang mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian? Katakan, bapamu dan aku mencegah mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, terus di mana Ia hilangnya? menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ibunya Dan Yesus setelah datang. Oke, dikatakan ibunya menyimpan segala sesuatu itu dalam hatinya. Tuhan Yesus tuh nggak pernah hilang. Dia 3 hari di bait Allah, lalu di rumah ibunya. Jadi di mana hilangnya? Di mana? Hilangnya Tidak ada. begini Kakak. Bukan hilang. Bukan hilang. Maksudnya begini. Pertanyaannya, saya kan dasarnya mau cari wawasan, bukan mau menyalahkan Dari atau yang kamu menyelewengkan arti tadi kitab baca suci. kan, saya nggak ngurusin itu. Dari yang kamu baca, apa yang kamu tangkap? Adakah Yesus hilang? Yesus tidak hilang. Hanya pertanyaannya Kak. Pertanyaan. Dah, Yesusnya nggak hilang. Dia 3 hari di bait Allah, nggak ada di rumah mamanya. Setelah 3 hari, dia di rumah mamanya. Di situ dibilang Maria menyimpan segala sesuatu itu, perkara itu dalam hatinya.
Kalau disimpan lu mau apa? Ya udah ya, kalau udah terjawab ya udah. Memang dia bukan Kristen, bukan. Soalnya dia nggak follow saya. RT 6 itu. Jadi jangan lagi mengasumsikan Tuhan Yesus tuh hilang, nggak ada hilang. Ngapain pula Tuhan kami hilang? Orang dia turun ke dunia kok hilang. Oke, kita naikkan nyau-nyau ya. Halo nyau-nyau, silakan. Halo. Halo. Silakan. Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau tanya. Terdengar suara saya? Ada. Silakan. Begini Kak, apa yang mendasari Kakak untuk memeluk agama Kristen? Itu aja. Dasarnya adalah karena Yesus itu mampu membangkitkan orang mati dan dia sendiri telah mati dan bangkit. Jadi saya berharap Yesus juga akan melakukan yang hal sama kepada saya. Itu. Tapi Nabi Ibrahim itu lebih hebat lagi. Dia itu burung itu dipotong-potong, yang satu kepalanya di gunung mana, yang terus kakinya di mana, badannya di mana, terus disatukan kembali dan dia hidup. Oke. Gimana tuh? Sekarang saya tanya, apakah Ibrahim itu bisa menyelamatkan kamu ketika kamu mati seperti burung itu? Enggak, kan Kakak menyembah Yesus itu karena bisa membangkitkan orang yang hidup. Oke, gini dulu deh. Kenapa enggak Nabi Ibrahim? Oke, Ibrahim itu di mana tulisannya di dalam Quranmu? Di mana tulisannya dia menggini-ginikan burung terus menyatukannya lagi? Silakan dalilnya. Nggak tahu ya, saya bukan. Nggak ada dalilnya kok. Anda dapat dongeng dari mana? Banyak dalilnya. Dalil itu sampai ribuan dalilnya loh. Di dalam Quranmu. Dalil itu ribuan Kak. Ada Ya, silakan 20. satu Saya aja. bukan komputer. Iya, Kalau satu saya aja. komputer, Saya nggak nanya Anda komputer. Dalilnya Ibrahim melakukan itu mana di dalam Quranmu? Kalau nggak ada diturunkan wahyu seperti itu, ya kok dongeng. Gitu. Nggak ada gunanya saya menuhankan orang yang nggak jelas. Coba. Istrinya Ibrahim aja kok nggak tahu yang mana kok. Coba dalilnya aja dulu di dalam Quran. Nah, kalau nggak ada dasarnya, Ibrahim gini-gini, faedahnya apa untuk burung? Burung itu diciptakan untuk ditelan untuk kita, untuk dimakan, ya, untuk dikuasai. Apa hebatnya? Emang burung itu mau dikuasai oleh manusia kok? Gitu, Kak Nyau-Nyau. Coba, jangan dulu si Ibrahim, Tuhanmu dulu lah. Coba, ini nggak usah ngomongin Ibrahim dulu. Kita bicarakan dulu Tuhanmu. Ibrahim itu bukan Tuhan soalnya. Silakan. Karena setelah mati itulah yang terpenting, bukan lagi di sini. Silakan. Nih pesulap juga banyak Kak yang bikin kayak gitu Kak. Silakan. Yang saya tahu Yesus itu diutus untuk Bani Israel, gitu. Terus emang Kakak sama teman-teman Kristen yang lain Bani Israel ya? Oke, sekarang saya tanya Anda, Muhammad diutus untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang Arab kan? Seluruh umat dunia. Mana dalil? Tulisan Arab karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, nabi terakhir sampai kiamat. Nabi yang Jadi pertama diutus untuk seluruh dunia. Sedangkan Nabi Isa itu, yaitu yang Yesus itu yang Anda anggap itu khusus untuk Bani Israel. Emang Kakak turunan Bani Israel ya? Iya. Kenapa? Ya bukan lah, ngapain? Oh, keturunan Bani Israel. Kenapa Bang? Kenapa Kak? Ya bukan, Kakak dengan teman-teman OTN lain bukan Bani Israel. Bisa Anda buktikan saya bukan Bani Itu Israel? udah salah. Bisa Anda buktikan Sekarang gini aja, Kak. Nabi terakhir itu adalah Nabi dalilnya dulu gini, Mbak Kak. Lu kan nanya tuh kenapa seperti inilah presiden ya. Dulu ada Presiden Jokowi, terus SBY, Soeharto, sekarang kan Presiden Prabowo. Nah,
kalau kakak mengikuti Nabi Isa itu, Yesus itu yang dianggap Yesus itu kan udah beda periode ya kak ya. Kenapa kakak masih menuhankan Yesus itu, sedangkan sekarang udah Nabi Muhammad diutuskan Nabi terakhir. Oke, Seperti sekarang misalnya saya tanya, dulu Muhammad udah mati belum? Muhammad udah terus mati belum? Prabowo. Berarti Oke. kakak masih mengikuti ajaran Jokowi Oke, misalnya. atau sekarang saya SBY. tanya, Ya, Muhammad Prabowo masih nggak hidup mau nggak? ikut. Mbak, Gimana? oke gantian ya. Muhammad masih hidup nggak sekarang? Sudah meninggal. Ya ngapain diikutin lagi? Kan udah ganti Nabi. Dah. Banyak kali ceritamu, dalilnya Ibrahim aja nggak ada. Satu aja. Jawaban saya udah bikin kau langsung muntah darah. Udah jangan banyak-banyak ngomong di room saya. Di room saya kalau banyak-banyak ngomong selesai kalian. Sikit-sikit aja ngomong. Makin banyak kalian ngomong, makin selesai lah hidup kalian. Saya pastikan. Seandainya ini kak ya, kalau ada pernah melihat di sini nanya aja bang, jangan berandai-andai. oh ya nanya aja, oke, ya udah. Pian pernah melihat kejadian orang Kristen meninggal itu hidup lagi kak? Ada Lazarus. Untuk sekarang ini yang Pian lihat di lingkungan Pian ada nggak? Nggak ada bang. Yesus itu cukup membuktikan kebangkitan itu melalui Lazarus dan dirinya aja. Setelah itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Itu bang. Berarti nggak ada mukjizat ataupun kayak firman itu ya untuk sekarang ini Yesus nggak bisa membangkitkan orang mati kak ya? Atau mungkin apa gitu? Oke, mukjizat itu pernah dilakukan oleh Rasul Petrus ya. Ketika di mana itu ya? Saya lupa. Itu bernama Eutikus, itu dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Lalu juga mukjizat itu bisa juga dilakukan oleh Rasul Petrus, bernama Tabita, itu juga dibangkitkan. Jadi Yesus itu memberikan mukjizatnya itu kepada rasul-rasul yang lain. Oke. Mungkin ada sedikit tanya lagi, boleh kak? Boleh. Oke, bahwasannya Yesus itu kan memberikan ataupun pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya gitu ya? Ya, melalui kurban. Melalui kurban. Kalau di kepercayaan Pia sendiri, apakah Yesus itu akan membangkitkan Pian seandainya kalau meninggal itu? Iya, kata Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, karena dia bangkit. Barang siapa percaya kepadaku akan kubangkitkan. Yesus itu mengatakan seperti itu. Karena dia sudah membuktikan dia adalah kebangkitan itu. Kalau ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik. Nah, itu seperti apa, Kak? Terus adakah dari Kristen sendiri makanan yang haram dan tidak haram? Ada, tetapi segala makanan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang tidak makan babi itu dia bisa bangkit sendiri. Tidak ada. Sebab keselamatan itu hanya melalui Yesus. Jadi apakah Yesus itu memberikan contoh-contoh perbuatan baik? Ya, banyak. Ya, supaya kita bisa dibangkitkan. Yesus itu menyuruh kita itu jangan berzina, ya, apalagi menjinahi babu, menjinahi istri anak mantu, itu nggak boleh ya. Yesus juga mengatakan jangan mencuri, gitu ya. Jadi punya orang itu tidak boleh dimiliki, gitu ya. Lalu Yesus itu juga mengajarkan perbuatan baik, yaitu apa? Jangan bersertifikat, gitu. Jadi kalau kamu mengatakan ya, katakan ya. Kalau kamu menyaksikan tidak, ya tidak. Jadi Yesus itu mengajarkan hal banyak sekali tentang kebaikan. Gitu ya. Salam Bang Agus ya. Yesus itu juga mengatakan jangan membunuh. Jadi orang-orang Kristen itu dilarang membunuh. Gitu. Lalu menguduskan hari Sabat. Ya, jadi banyak sekali. Yesus Kristus itu mencontohkan perbuatan baik dan mengajarkan perbuatan baik supaya kita tetap menerima rahmat keselamatan itu yang sudah diberikannya kepada kita melalui Ekaristi atau perjamuan tubuh.
Gitu. Terus itu yang pernah saya yang ada dari beberapa live yang di TikTok juga itu bahwasannya Yesus itu menghapus dari dosa-dosa orang yang berbuat keji ataupun berbuat jahat bagi yang Ya, percaya. kalau dia bertobat Tapi kenapa pasti. ya? Iya, kenapa orang yang berbuat keji yang mungkin berulang-ulang di penjara ataupun yang lainnya itu harus diampuni ya? Semua orang itu diampuni sama Tuhan Yesus. Yang penting dia bertobat. Tapi apakah Kak tahu ini tobatnya beneran ataukah tobat Kalau dia biasa ya? Gini, Bang. Kalau dia mengakui dosanya dan dia bertobat, tentu Tuhan akan mengampuni. Dan Yesus mengatakan, pergilah dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi. Ya, kalau orang itu berbuat lagi, ya dia itu akan dihukum. Gitu. Makanya orang Kristen kalau udah diampuni tahu diri. Menjaga rahmat keselamatan itu dengan cara apa? Berbuat baik, tidak lagi melakukan pertobatan itu gitu, Bang. Kalau namanya hari ini minta maaf, besok lagi bikin salah, itu namanya main-main, Bang, bukan tobat. Tapi kenapa Tuhan Yesus ya yang harus nebus perbuatan manusianya sendiri ya? Padahal orang itu yang berbuat dosa, berbuat jahat. Itu karena Kenapa dia harus Tuhan sendiri yang kasihnya sebagai menebus? sahabat. Itulah kasihnya. Jadi Allah kami itu kalau dikatakan dia kasih, dia menunjukkan kasihnya dengan cara berkorban. Jadi kalau ada Allah yang mengaku kasih tetapi tidak bisa menunjukkan kasihnya, itu sama aja bohong. Jadi kenapa Yesus itu melakukan itu? Karena dia mengasihi manusia. Dia menyuruh kita juga manusia untuk sama seperti dia mengasihi sesama. Dengan cara itu, ya, kita mengasihi sesama manusia karena kita mengasihi Allah, akhirnya dunia ini kan damai. Kalau kita tetap mengasihi sesama kita, dosa berarti dikalahkan. Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti iblis dikalahkan. Dengan cara demikian, semua orang selamat. Itu, Bang. Jadi kasih itu adalah yang poin paling utama di dalam ajaran kekristenan.